Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis komparatif. Ini lanjutan dari video sebelumnya mengenai statistika penelitian ya. Sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hipotesis komparatif. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu apa itu hipotesis komparatif. Pengujian hipotesis komparatif ini merupakan pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran sampel yang dibandingkan. Jadi kalau kita lihat di dalam komparatif, kita akan melihat hanya satu variabel mandiri saja ya. Jadi pengujian hipotesis ini desain penelitiannya masih menggunakan variabel mandiri. Namun pada populasi dan sampel yang berbeda. Variabelnya masih mandiri tapi populasi dan sampel berbeda. Atau populasi dan sampel masih sama namun waktu yang berbeda, tapi tetap variabelnya mandiri. Nah, seperti itu hipotesis komparatif. Ada dua model komparasi. Pertama, ada komparasi antara dua sampel. Kemudian ada komparasi antara lebih dari dua sampel yang kita sebut K-sample. Ini bisa lebih, bisa 3 sampel, bisa 4 sampel gitu ya. Ini lebih dari 2. Ada yang antara 2 atau antara lebih dari 2 sampel. Nah, masing-masing ini ya terdapat dua lagi ya, dua jenis. Ada yang sampel berkolerasi, ada yang sampel independen. Ya, dari masing-masing dua ini ada yang berkorelasi, ada yang independen. Termasuk yang ini komparasi case sample, ada yang berkolerasi, ada yang independen. Sampel berkolerasi biasanya terdapat pada desain penelitian eksperimen. Contohnya kita membandingkan kemampuan kerja pegawai sebelum dan setelah diberikan pelatihan. Nah, ini masih ada korelasi sampelnya. Ya, ini contoh untuk yang berkolerasi. Nah, kemudian untuk yang independen ini sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Kalau tadi yang berkorelasi itu berkaitan dengan satu sama lain, kalau untuk yang independen ini tidak berkaitan satu sama lain. Misalnya membandingkan kemampuan lulusan kerja SMA dan SMK. Nah, ini tidak ada kaitannya SMA dan SMK. Tapi kita coba bandingkan atau membandingkan penghasilan petani dan nelayan. Nah, itu contoh sampel independen. Nah, kalau teknik untuk pengujiannya ini bermacam-macam tergantung dari jenis data yang kita gunakan. Nah, ini ada komparatif dua sampel, ada yang related atau related ini yang kita sebut yang berkorelasi, kemudian ada yang independen. Ini pun sama, yang komparatif case sample ini lebih dari 2 sampel, ada yang related yang berkorelasi dan ada yang independen. Nah, untuk data yang nominal komparatif 2 sampel, misalnya yang berhubungan kita pakai McNamara, atau yang independen pakai Fisher exact probability atau chi-square to sample. Nah, ini teknik analisisnya ya. Kalau yang komparatif lebih dari 2 sampel, kita pakai chi-square for K sample atau coherent Q. Nah, ini ya contohnya, teman-teman bisa baca di sini. Yang ordinal ini, kemudian yang interval atau rasio ini. Kalau yang komparatif 2 sampel yang saling berhubungan atau related, ini t-test ya, uji T of related, atau yang independent t-test of independent. Kalau yang lebih dari 2 sampel, kita pakai one way ANOVA atau two way ANOVA. Nah, ini ya, nanti kita akan belajar ini semua di video-video berikutnya. Nah, itu sekilas mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.